Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang berbahagia. Perkuliahan kali ini kita tidak menggunakan video conference, tapi menggunakan video pembelajaran. Kalian nanti bisa bertanya di grup WhatsApp terkait materi yang saya presentasikan melalui video ini. Adapun materi yang akan kita bahas adalah vocabulary building, membangun kosakata. Nah, cara untuk atau materi yang akan kita bahas adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris berikut dengan ciri-cirinya dan pembentukannya. Nah, salah satu dari pembentukan kata-kata tersebut adalah derivasi atau derivation atau bentuk-bentuk derivasi. Derivasi itu asal dari sebuah kata, bagaimana kata itu terbentuk. Biasanya kata itu terbentuk dengan ada penambahan awalan, akhiran. Adanya penambahan awalan atau akhiran bisa jadi merubah arti dan juga merubah kelas kata atau jenis kata. Nah, ada 4 jenis kata yang akan kita bahas. Yang pertama adalah verb atau kata kerja, yang kedua adalah noun, kata benda, yang ketiga adalah adjective, kata sifat, dan yang terakhir adalah adverbs atau kata keterangan. Nah, verbs itu biasanya atau derivasi verb itu, derivasi itu tadi ya sudah saya terangkan di awal, berasal dari kata yang lain kemudian berubah menjadi kata kerja. Untuk yang verb ada tambahan suffix. Suffix itu akhiran ya, biasanya dengan akhiran n, ize atau kemudian fy, kemudian at. Nah, contohnya. Oke, kalian bisa lihat contoh. Deep itu kan kata sifat ya. Deep itu artinya dalam. Tapi kalau memperdalam bagaimana? Menjadi deepen. Colony. Colony itu kata benda. Kemudian ditambahkan ize menjadi colonize. Menjadi mengkoloni. Itu menjadi kata kerja. Kemudian different, berbeda. Ditambahin at, differentiate. Itu menjadi membedakan. Large itu luas. Ditambahin n di depannya, jadi enlarge. Oke, itu untuk yang prefix ya. Ada prefix n, kemudian ada prefix b. Friend, jadi befriend, bertemanlah. Itu yang pertama adalah kata kerja. Yang kedua adalah kata benda. Derivasi kata benda. Nah, kata benda itu terbagi menjadi 6 ya, atau 7, 6 sorry. Terbagi menjadi 6 untuk derivasinya. Yang pertama terkait dengan kondisi. Biasanya diakhiri dengan suffix age, age gitu ya, al, anc atau ench or ench gitu ya. Ry, month, t, xian or xion, Contohnya, marry ditambahin age ya, age menjadi marriage. Marry itu menikah, kalau marriage pernikahan. Weigh itu menimbang. Kalau berat itu jadi weight gitu, timbangan. Arrive datang, itu kata kerja. Arrival menjadi kata benda. Itu untuk contoh-contoh yang condition. Kemudian yang kedua adalah contoh-contoh jenis kata benda atau derivasi kata benda yang artinya menunjukkan kepada orang atau people. Itu biasanya mendapatkan suffix ant ya. Kemudian atau or, ear gitu. Aryan. Kemudian ist. Nah, contohnya manage ditambahin menjadi manager. Teach menjadi teacher. Govern jadi governor. Begitu. Defend menjadi defendant. Attend itu menghadiri. Orang yang hadir menjadi attendance. Itu yang untuk yang ent. Kemudian ist. Itu contohnya. Active menjadi activist. Kemudian apa lagi? Special menjadi specialist, itu orangnya. Yang selanjutnya adalah gerund.
Gerund itu adalah kata kerja yang diubah menjadi kata benda atau kata benda yang berasal dari kata kerja dengan menambahkan ing. Ya, contohnya studying itu bisa juga. Nah, kemudian ada juga perubahan dari kata sifat ke kata benda itu biasanya dengan menambahkan ity atau it, kemudian nes, kemudian teh. Nah, contohnya begini. Active menjadi activity. Ness, contohnya sad, sedih. Kesedihan menjadi sadness. Warm, itu hangat. Kehangatan menjadi warmth. Begitu. Ada juga noun yang membentuk adjektif ing gitu ya. Dibentuknya dari ing gitu ya. Contohnya independent pakai T tadinya itu kan merdeka. Kalau independence itu kemerdekaan pakai nce gitu ya. Brilliant itu hebat atau pintar sekali. Kalau kepintarannya berarti brilliant gitu. Nah, yang selanjutnya adalah adjective. Pembentukan dari kata benda ke kata sifat atau dari noun ke adjective bisa dengan menambahkan al, are, ry, eq, kemudian an, sq, full, licial, stick, less, like, li, aus, word, kemudian wide, why misalnya. Contohnya begini. Saya akan mencontohkan yang apa itu namanya? Yang full misalnya beauty menjadi beautiful. Kemudian less, care jadi careless. Terus spacious, itu dari space menjadi spacious. Space itu artinya ruang, spacious artinya menjadi luas dan lain sebagainya ya. Kemudian dari verb ke adjektif biasanya tambahkan able atau able ya, int atau ant, id, ile gitu dan lain-lain. Contohnya yang able misalnya. Apa ya? Contohnya yang able itu understand menjadi understandable. Understand itu mengerti. Kalau understandable artinya menjadi dapat dimengerti. Understand, understandable. Kemudian sense menjadi sensible. Oke. Itu yang able. Kemudian yang int jadi dependent. Jadi depend jadi dependent. Bisa juga menambahkan ing. Bore itu bosan. Jadi boring, membosankan gitu ya. Oke. Kemudian tambahan ifa misalnya attractive. Oke, if attract menjadi attractive. Act menjadi active gitu. Act bertindak, aktif menjadi ya aktif ya, sering bertindak. Nah, kemudian yang terakhir ada adverb, cara pembentukan adverb. Oke. Cara pembentukan adverb itu adalah dengan cara menambahkan ly atau ly setelah adjektif. Contohnya beautiful menjadi beautifully, slow menjadi slowly, sad menjadi sadly. Ini contohnya. Contoh dalam kalimat. She always beautifies herself every night. Beauty menjadi beautifies. Kata benda menjadi kata kerja. I like her beauty. Saya suka kecantikannya. She looks beautiful. Dia terlihat cantik. She sings a song very beautifully. Dia menyanyikan sebuah lagu dengan sangat cantik. Dengan sangat indah. Oke. Baiklah. Itu untuk materi ini, walaupun materinya sedikit tapi cukup padat ya ini ya. Ada mudah-mudahan kalian bisa memahami sambil membaca lagi. Oke, sekarang coba kalian buatlah contoh gitu ya. Masing-masing 2 dari keempat jenis ini ya, derivasi ini. Misalnya kata apa ini ya? Misalnya contoh, saya kasih contoh misalnya. Beautiful.
Ya kan? Contohnya beautiful. Itu beautiful berasal dari apa? Beauty ditambah full misalnya. Beautiful itu kata kata benda, kata sifat kan? Itu berasal dari kata benda beauty ditambah suffix atau akhiran full. Nah, coba silahkan masing-masing cari contoh yang lain. Masing-masing dua. Oke. Nanti coba kalian aktif di WhatsApp grup. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.